Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arga Wiguna dari kelas 2C. Yang saya hormati Bu Yelvi selaku dosen mata kuliah farmakologi, mata dan umum. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang farmakokinetika, bisa disebut dengan PK, atau farmakodinamika, bisa disebut dengan PD. Untuk pengertian farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Sedangkan farmakodinamika adalah studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat. Efeknya ini dapat termasuk yang dimanifestasikan dalam hewan, mikroorganisme, atau kombinasi organisme. Materi yang saya ambil dari situs www.futurstripsin.com adalah penelitian tentang antibiotik PK atau PD pada neonatus dan anak-anak sakit kritis. Sekedar informasi, neonatus itu bayi manusia ya. Antibiotik adalah salah satu obat yang paling sering digunakan pada neonatus dan anak-anak yang kritis. Namun, obat ini sering digunakan di luar label pasien ini ya, dengan insiden tertinggi pada pasien yang terkecil. Jadi, antibiotik bisa dipakai obat yang sakit demam, pilek, sakit kepala. Nah, itu butuh antibiotik dan penyakit lainnya. Ini Laine DKK baru-baru ini melaporkan bahwa peningkatan berat badan lahir secara signifikan, menurunkan kemungkinan penggunaan antibiotik di luar label unit perawatan intensif neonatal tersier. Selain itu, praktik peresepan antibiotik sangat bervariasi antara perawatan intensif karena kurangnya data berbasis bukti tentang terapi antimikroba yang optimal pada neonatus dan anak-anak yang sakit kritis. Nah, kemanjuran pengobatan antimikroba tergantung pada pencapaian konsentrasi terapeutik di tempat infeksi. Pada neonatus dan anak-anak yang sakit kritis, pencapaian exposure yang optimal ini menantang karena disposisi obat yang berubah. Sejak lahir hingga dewasa, komposisi tubuh berubah drastis, terutama mencerminkan penurunan kadar air tubuh dan peningkatan kadar lemak tubuh. Selanjutnya, pematangan ginjal dan hati perlu diperhitungkan. Setelah menggambarkan beberapa populasi tertentu, misalnya kapasitas pengikat protein dan aspek penyakit tertentu, misalnya peningkatan pembersihan ginjal yang mempengaruhi PK antimikroba pada pasien unit perawatan intensif neonatal dan anak. Orang yang melakukan survei tersebut memberikan arahan penelitian masa depan untuk meningkatkan terapi antimikroba di populasi spesifik ini. Dari populasi hingga kovariat terkait penyakit yang mempengaruhi disposisi antimikroba. Nah, peningkatan protein obat menjadi perhatian khusus ketika mengevaluasi paparan antimikroba, karena hanya obat yang tidak terikat yang dapat memberikan efek terapeutik. Pada neonatus, fraksi tak terkait median cefazolin dan flucloxacillin dalam plasma dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dewasa. Nah, baru-baru ini fraksi vancomycin yang tidak terikat pada anak-anak yang sakit kritis juga ditemukan lebih
tinggi dibandingkan dengan orang dewasa tanpa penyakit kritis. Penurunan tingkatan obat protein plasma pada neonatus dan bayi muda sebagian dapat dijelaskan oleh konsentrasi albumin yang lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan dengan orang dewasa. Untuk senyawa seperti cefazolin juga dianggap afinitas pengikatan yang dirubah. Nah, pada penyakit yang kritis, peningkatan protein mungkin juga terganggu karena hipoalbinemia terkait penyakit. Untuk semua alasan di atas, integrasi pengikatan protein dalam analisis pemodelan PK harus dipromosikan. Dari perspektif masa depan dan tantangan yang tersisa, pengenalan metode pemodelan dan simulasi PK alternatif dan pendekatan pengambilan sampel PK volume rendah meningkatkan kelayakan penelitian farmakologi klinis pada populasi rentan. Analisis PK populasi menggunakan model efek campuran nonlinear telah menjadi metode standar untuk mengeksplorasi disposisi obat pada neonatus dan anak kecil. Baru-baru ini, pendekatan penghubung berbasis model telah dilaporkan di mana PK pada pasien yang lebih muda diekstrapolasi dari model PK menggunakan data dari anak-anak yang lebih tua, orang dewasa, hewan, atau data in vitro. Zhao DKK menggunakan pendekatan penghubungan ini untuk memprediksi PK fluconazole neonatal dan dosis. Studi bukti konsep ini menggambarkan bahwa menggabungkan data-data dapat menjadi nilai tambahan dalam memprediksi paparan antimikroba pada neonatus dan anak kecil sambil membatasi beban pasien. Ya, kurang lebih sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.